Film ini berdasarkan kisah nyata berkisah tentang seorang pria pemberani yang bernama Eric Liddell. Pada bagian awal film, terdapat narasi yang menjelaskan bagaimana Eric berhasil meraih medali emas dengan nomor peserta 400 meter di Olimpiade tahun 1924. Namun meski mendapat banyak sekali sponsor dari berbagai brand Amerika untuk melanjutkan karir olahraganya, Eric menolak semua tawaran itu. Ternyata ia lahir di Tiongkok dan segera setelah Olimpiade Eric kembali ke tempat kelahirannya untuk melayani sebagai misionaris, seseorang yang menyebarkan agama Kristen di negara asing. Di sana ia menikah dengan cinta pertama dan terakhirnya bernama Florence Mackenzie. Eric kemudian menghabiskan sebagian besar waktunya di Tiongkok sebagai guru, mengajar kimia, bahasa Inggris dan bahkan atletik di sekolah Anglo-China. Meskipun Eric keturunan Skotlandia, ia sangat peduli terhadap orang-orang Tiongkok. Terbukti, penuh dedikasi tinggi, ia memberikan kebutuhan dan layanan kepada masyarakat miskin. Namun pada saat itu perang yang sedang berlangsung dengan Jepang perlahan-lahan menyebar ke seluruh negeri sehingga menimbulkan banyak kesengsaraan bagi Tiongkok. Suatu hari, Eric pergi ke sekolah tempatnya mengajar. Ia mengalami kendala dipersulit oleh pos patroli tentara Jepang. Asistennya yang bernama Su berhasil menyogok penjaga dan diizinkan melewati jalan tersebut. Setelah sampai di sekolah, Eric melihat salah satu muridnya bernama Song terlambat masuk kelas. Tiba-tiba beberapa pesawat tempur muncul dan menjatuhkan bom di dekat area tersebut. Song menjadi sasaran bom yang seketika menghancurkan hati Eric. Sejak kejadian itu, kehidupan Tiongkok kini menjadi sangat mencekam karena agresi Jepang. Sehingga pemerintah Inggris menyarankan warga negaranya segera meninggalkan Tiongkok. Malamnya Florence melihat Eric sedang menyiapkan paspor yang hanya untuk 3 orang. Awalnya kecewa, namun Florence akhirnya mendukung keputusan sang suami yang ingin berjuang demi misi kemanusiaan. Florence yang sedang hamil dan kedua putrinya diungsikan ke Kanada. Selama perjalanan menuju pelabuhan, ia terus mendekap tangan Eric. Florence meminta Su untuk menjaga suaminya dengan baik. Su berjanji akan menjaga Eric tetap aman dengan cara apapun. Sesampainya di pelabuhan, mereka pun akhirnya berpisah. Beberapa saat kemudian, Eric dan Su pulang ke rumah dan mendapati tentara Kekaisaran Jepang telah menjarah serta mengambil alih kediamannya. Ia hanya dapat berdoa memohon kekuatan dan bimbingan Tuhan. Eric tak punya pilihan selain mencari perlindungan dengan para pengungsi yang lain di sekolah tempat ia mengajar yang telah diubah menjadi tempat penampungan. Di sana Su memperhatikan Eric yang sedang memegang mainan putrinya. Ia tahu betapa berat posisi Eric kala itu. Tidak mau larut dalam kesedihan, setiap pagi Eric menerapkan hidup sehat dengan cara mengajak para pengungsi berlari agar hal itu dapat membangkitkan semangat dan menjaga mental mereka dalam menghadapi tekanan penjajahan Jepang. Terlepas dari kesulitan dan ketidakpastian yang menimpa mereka, keyakinan dan kebaikan Eric membawa harapan dan menghibur semua orang di sekitarnya. Di suatu hari Eric bertemu dengan seorang anak kecil bernama Xiao, terlantar di jalan seorang diri. Eric membawanya ke sekolah serta memberikan tempat tinggal yang aman. Beberapa waktu kemudian Eric mendapatkan surat dari Florence. Sang istri bercerita bahwa dia telah melahirkan seorang bayi perempuan. Ada sebuah gambar keluarga yang dilukis oleh putrinya. Xiao melihat gambar tersebut membuat ia teringat ayah dan ibunya. Tak tega, Eric memeluk Xiao. Malamnya, Eric berkumpul untuk merayakan kelahiran putrinya. Di sana ia bercerita kepada Su bahwa Eric mendapatkan kabar dari adiknya yang bertugas di sebuah rumah sakit, meminta bantuan pasokan medis. Oleh karena itu, Eric ingin menyumbangkan harta terakhirnya, sebuah jam tangan berharga yang telah dimiliki keluarganya selama beberapa generasi. Kemudian mereka diam-diam membeli perlengkapan medis dari rumah sakit terdekat. Setelah itu tim berangkat menuju rumah sakit di mana saudara Eric berada. Namun di tengah jalan, mereka terhadang pos perbatasan yang dijaga ketat oleh tentara Jepang. Eric dan timnya dihentikan lalu diperiksa identitasnya. Di sana ia menunjukkan sebuah koran bekas menampilkan foto Eric di halaman depan yang menyoroti kemenangannya dalam lomba lari 400 meter Olimpiade. Setelah tahu Eric seorang guru, mereka membiarkannya lewat. Kemudian, tim akhirnya sampai di rumah sakit dan membagikan semua perbekalannya. Pada adegan berikutnya, diperlihatkan bahwa Jepang telah memulai perang dengan Amerika Serikat setelah serangan mereka di Pearl Harbor.
Kemudian ketika Eric sedang meresmikan pernikahan sahabatnya, tentara kekaisaran Jepang menyerbu gereja dan menyabotase pernikahan tersebut. Eric bersama semua orang yang hadir di sana dibawa paksa ke kamp penjara. Xiao berlari menemui Su dan memberitahu kabar penangkapan itu. Su bergegas pergi menggoes kencang sepedanya. Xiao memaksa ingin ikut sehingga ia terjatuh yang membuat kedua lututnya berdarah. Detik-detik dimasukkan ke dalam kamp penjara. Hugh dan Catherine, kedua mempelai yang tadi menikah, tidak mau dipisahkan. Eric turut membantu keduanya, namun komandan tetap memisahkan mereka sesuai aturan dalam kamp penjara tersebut. Kemudian Eric bersama yang lain memasuki barak yang tidak layak huni, hanya beralaskan jerami dalam sebuah ruangan pengap dan lembab. Di sisi lain, Su dan Xiao beristirahat sejenak di dalam hutan. Xiao menangis setelah dimarahi Su karena si anak cengeng itu tidak mau memakan ubi bakar buatannya. Suatu malam, para penjaga membangunkan Eric dipertemukan dengan seorang komandan. Di sana si komandan menantang lomba balap lari setelah tahu kejuaraan Eric di Olimpiade. Ia diberikan perawatan khusus dan disediakan makanan yang lebih baik dibandingkan narapidana lainnya. Namun Eric malah menyimpan makanan tersebut untuk dibagikan kepada sesama narapidana. Kini Su dan Xiao berhasil menemukan kamp penjara. Lalu keduanya menggunakan teknik menyamar menjadi pengangkut kotoran. Tak lama dari itu Su berlari ke sisi yang lain, lalu menyelundupkan sebuah gembolan. Malamnya Eric menyelinap keluar mengambil gembolan tersebut, lalu membawanya ke dalam barak dan membuka bersama-sama. Di malam hari, diam-diam Hugh menyelinap menemui Catherine, lalu keduanya bercocok tanam sebagai momen malam pertama mereka. Esok pagi sejoli itu ketahuan penjaga. Tak mengenal lelah, Eric habiskan waktunya mengajari anak-anak dan membangun suasana seolah hidup mereka tetap normal meski berada di dalam kamp penjara. Terlihat Xiao sedang bermain layang-layang. Seorang murid nyaris tersengat listrik ketika hendak memberikan layang-layang itu kepada Xiao. Tibalah hari perlombaan Eric dengan sang komandan. Para tahanan bersorak menyemangati Eric supaya menang. Di balik itu sebenarnya Eric sangat lemah dan kekurangan gizi. Akibat tubuhnya lemah, ia pun terjatuh dan kalah dalam perlombaan itu. Tiba-tiba salah satu teman Eric yang bernama David berteriak bahwa Eric kelaparan dan belum makan apapun. Setelah mengetahui kebenarannya, sang komandan sangat marah sehingga Eric dan David dipukuli kemudian diseret ke lubang isolasi di mana mereka ditahan selama berhari-hari sebagai hukumannya. Di suatu malam, Su menyelinap ke dalam kamp untuk memberikan Eric makanan dan air. Su berniat ingin membantu Eric melarikan diri dari penjara itu. Berpikir Jepang mungkin berencana ingin membunuhnya. Namun Eric menolak karena para tahanan sangat membutuhkan dan bergantung kepadanya. Beberapa hari kemudian, Eric dan David akhirnya dibebaskan dan dibawa kembali ke barak mereka. Kehadiran keduanya disemangati oleh para tahanan yang lain. Suatu hari, Su secara diam-diam memberitahu Eric telah menyogok beberapa penjaga supaya dapat menyelinapkan makanan ke dalam penjara dengan cara mematikan pagar listrik setiap 2 kali dalam sebulan. Malam tiba, Xiao disuruh memanjat pagar tersebut, mengantarkan tas berisi makanan yang sangat dibutuhkan para tahanan yang kelaparan. Di samping itu, Jepang sedang kebingungan dengan pasokan yang semakin menipis sebab jalur mereka telah dihancurkan oleh pihak musuh. Di sela kegiatannya, Eric tiba-tiba mimisan, membuat ia tidak fokus dan memilih segera masuk ke dalam barak. Entah penyakit apa yang diderita Eric, sehingga ia menangis kesakitan dan mengeluarkan darah lagi di hidungnya. Pagi itu penjaga memergoki David sedang merokok sehingga dipukuli, lalu bersembunyi di dalam kamar mandi. Di sana ia bertemu dengan Su, meminta bantuan agar dapat melarikan diri sebelum para penjaga itu kembali menangkapnya. Su menyusun rencana. Ia meminta bantuan warga sekitar memainkan layang-layang untuk mengalihkan perhatian. Kemudian David disuruh masuk ke dalam bejana tempat penampungan kotoran manusia dan bernafas melalui selongsong kayu. Namun dampak dari kejadian itu membuat komandan yang sangat marah lalu menanyai setiap narapidana tentang pelarian David. Tetapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Sehingga komandan mencari satu orang tumbal yang jatuh menimpa Hugh dan menjebloskannya ke sel isolasi. Berharap tindakan itu dapat memaksa seseorang untuk angkat bicara. Catherine menjerit histeris melihat nasib buruk suaminya. Tidak hanya itu, Su dan warga yang lain ikut menanggung akibat kejadian tersebut.
Di dalam barak, Eric meminta dokter memeriksa kondisi fisiknya. Ia mengeluh sakit di bagian kepala. Setelah lama dikurung, Hugh akhirnya dibebaskan. Ia dibawa dalam kondisi lemah dan sangat membutuhkan pertolongan medis. Diduga mengidap penyakit pneumonia bakteri akut. Ia harus segera mendapatkan obat sebelum kondisinya semakin memburuk. Nyaris putus asa, tiba-tiba terbesit ide di mana Eric akan menantang lagi sang komandan untuk balapan lari cepat dengan syarat jika dia menang. Eric meminta pasokan medis yang diperlukan. Komandan awalnya menolak tantangan tersebut, namun kemudian menerimanya. Berpikir bahwa ia akan menang melihat kondisi Eric yang sudah sakit-sakitan, dan diberi waktu hingga akhir minggu untuk berlatih. Tanpa menunda, Eric berlatih tubuh lemahnya hingga batas maksimal, bertekad memenangkan perlombaan meskipun ada peringatan dari dokter yang berasumsi bahwa itu akan menjadi hukuman mati bagi Eric. Singkat cerita, hari perlombaan tiba, tetapi tahanan lainnya dilarang menyaksikan pertandingan berlangsung dan harus tetap di dalam baraknya masing-masing. Meskipun begitu, mereka memiliki cara lain untuk memberi semangat Eric dengan berdoa dan bernyanyi bersama-sama. Tak lama kemudian, perlombaan dimulai sehingga ia berhasil mencapai garis finish dengan sempurna. Sebagai hasil dari kemenangan bersejarahnya, Xiao bersiap memanjat pagar tepat di jam 10 malam untuk membawa banyak obat-obatan. Xiao berhasil mengantarkan obat tersebut. Tiba-tiba seorang komandan memasuki ruangan pemasok listrik bahwa komandan akan menyalakan pagar listrik di mana Xiao sedang memanjat keluar. Setelah usai mengirimkan pasokan medis, penjaga yang bekerja sama dengan Su berlari ke ruangan tahanan untuk memberitahu Eric. Mendengar itu, semua tahanan dengan panik berlarian dan berteriak kepada Xiao agar melompat dari pagar. Sayangnya terlambat. Xiao tersengat listrik tegangan tinggi, tewas seketika di depan semua orang. Eric dan Su terpukul menyaksikan kejadian itu, melihat Xiao tergantung di pagar. Lalu komandan mengatakan kepada para tahanan, jangan pernah menyepelekan tentara kekaisaran Jepang. Setelah kematian Xiao, upaya yang dilakukan Eric gagal karena kurangnya perawatan. Hugh meninggal di tempat tidurnya. Dengan berat hati, Eric mengabarkan kabar duka itu kepada istri Hugh yang sedang hamil. Terungkap bahwa Eric telah mendapatkan akses untuk pulang sebelum Natal. Namun ia berbicara kepada mayor komando agar memberikan hak akses Eric kepada Catherine supaya dapat melahirkan bayinya di tempat yang layak. Hingga di titik tergelap dalam film ini, Eric meninggal dunia karena tumor otak. Namun dia mendapatkan pemakaman layak karena keberanian yang telah dia tunjukkan sepanjang hidupnya. Semua orang memberi hormat pada makam Eric. Di sana, Su hadir, salah satu orang yang paling terpukul atas kematian Eric yang sebelumnya telah berjanji kepada Florence untuk menjaga keselamatan Eric. Film ini pun berakhir 5 bulan setelah kematian Eric, di mana para tahanan mendapatkan berita gembira bahwa Jepang telah menyerah dalam perang hingga memberi mereka kebebasan dari kamp penjara.